marilah kita bersama-sama menghadiri setiap kegiatan gerakan-gerakan untuk membela tauhid. Pendakwah Lutfi Basori, ada tokoh Syiah di NU, ini pengkhianatan. Akan dilaksanakan gerakan aksi bela bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak semua umat Islam bisa hadir untuk bisa melaksanakan gerakan aksi bela tauhid bersama-sama. Ulama-ulama kita dikriminalisasi dan ditangkapi, saudara. Kami banyak ditangkapi. Kita di samping pohon. Muncullah di pembakaran bendera, saudara. Sebetulnya pembakaran bendera oleh anggota Banser, saudara, ini adalah kesempatan Presiden Jokowi, saudara, untuk membuktikan bahwa dia tidak anti Islam, saudara, tidak anti ulama dan habaib yang kritis terhadap kebijakan dia yang boleh, saudara. Terkait dengan pembakaran kalimat tauhid yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu yang memang mengatakan bahwa itu bendera ormas gitu, padahal itu adalah bendera umat Islam gitu. Pada saat ini, prinsip dasar akidah kita, tauhid kita dengan la ilaha illallah sudah termisahkan. Kalau kita lihat pembakaran bendera ini, saudara, perkara yang besar, saudara, dan mendapatkan respon penolakan dan kecaman dari sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, bahkan di luar negeri, saudara. Jadi aksi ini perlu penting sampai ada sikap yang tegas dari aparat penegak hukum itu untuk menangkap pelakunya. Sehingga saudara Presiden Jokowi melihat penjelasan ini gampang, langsung dia memutuskan kalau begitu Banser yang salah, saudara. Pendakwah Lutfi Basori, ada tokoh Syiah di NU, ini pengkhianatan. Pendakwah Kiai Haji Lutfi Basori sebut ada tokoh Syiah di NU atau PBNU. Menurutnya itu adalah pengkhianatan kepada ajaran pendiri NU. Lutfi Basori menyampaikan pendapatnya bahwa pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melarang orang-orang NU meniru Syiah karena aliran itu berbahaya. Namun menurut Lutfi Basori, saat ini banyak tokoh Syiah yang masuk ke PBNU dan itu adalah pengkhianatan terhadap NU. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ujar Lutfi Basori dalam video yang diunggah channel YouTube NU Garis Lurus dengan judul Awas Syiah Menyusupi NU PBNU, sebagaimana dilansir pada Jumat 4 Maret 2022. Dan beberapa kitab yang lain itu melarang warga NU untuk berkolaborasi atau mengikuti perilaku orang-orang Syiah, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Karena Syiah ini berbahaya, bahaya dalam apa? Dalam akidah, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Sekarang yang sedih orang-orang NU sekarang ini ada beberapa tokoh Syiah yang saya tahu diterima di PBNU, diterima, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Jadi gak cocok dengan wasiat Mbah Hasyim Asy'ari, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Kalau saya nyaris mengatakan ini pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Kemudian Lutfi Basori menjelaskan bahwa ada tokoh-tokoh Syiah yang mendatangi kantor PBNU dan diterima kedatangannya, bahkan berkolaborasi. Mbah Hasyim Asy'ari melarang NU untuk berkolaborasi atau menerima atau mengikuti aliran Syiah, ujar Lutfi Basori melanjutkan. Sedangkan NU zaman sekarang menerima dan tokoh-tokoh Syiah ini datang ke kantor PBNU kemudian diterima, atau kantor-kantor cabang lainnya diterima lalu berkolaborasi, ujar Lutfi Basori menandaskan. Bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah
karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Yang ingin saya sampaikan di sini, saat itu kami datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Ditemui oleh ketuanya yang saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian kami serahkan berkas itu, ternyata beliau mengatakan, jangan saya, karena saya ini sudah berkali-kali berpolemik dengan Gus Dur gitu. Kemudian kami bertanya, lah kemana kita akan memberikan? Ringkas cerita, beliau menganjurkan agar kami datang langsung ke kantor PBNU. Maka kami pun bertiga, saya, Habib Abdurrahman Assegaf Pasuruan, diantarkan oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS itu menuju ke kantor PBNU, dan kami di sana diterima oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, saat kami menunggu panggilan, ternyata di kantor PBNU itu sedang ada tamu dari Iran. Kenapa demikian? Ya, saya tahu persis karena kita menunggu dan kita dapat informasi dari almarhum Bapak Haji Rozi Munir. Kami harus menunggu dulu giliran. Di tengah-tengah kami menunggu, datanglah seorang tokoh dari Jakarta yang bernama Hasan Ali Idrus. Ini tokoh Syiah, turun dan ketemu dengan kami karena kami ada di situ. Dan Hasan Ali Idrus ini kemudian memberikan hadiah kepada saya, namanya majalah Syiar. Saya pun mengatakan, ya terima kasih, tapi ini majalah Syiah kan? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, ini Syiar majalahnya. Saya jawab, lah iya, majalah Syiar itu majalahnya Syiah. Kemudian Hasan Ali Idrus ini diam dia dan turun. Nah, setelah itu kami lihat tokoh-tokoh dari Iran di PBNU ini pada turun semua karena pertemuannya sudah selesai. Begitu. Kemudian kami diajak oleh almarhum Bapak Haji Rozi Munir untuk ke lantai 4. Yang di situ kita bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi dan kami serahkan berkas itu. Ternyata beliau mengatakan, jangan saya, kalau saya tidak ada artinya karena setiap saat kita bisa ketemu di sini dengan Gus Dur. Maka kalian bertiga saja kalau bisa datang ke kantor Gus Dur. Kemudian kami bertanya, di mana kantor Gus Dur? Beliau mengatakan itu di bawah sana di pojok. Kemudian kami datang ke kantor Gus Dur dan kami bertiga menyerahkan berkas itu dan kami minta kepada Gus Dur agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan, dan ini juga keterangan ini ada sebenarnya di YouTube, yaitu tatkala Imam Besar Umat Islam IBHRS itu bercerita, kemudian ada yang merekam tanpa sepengetahuan beliau, kemudian diupload di YouTube dan bisa dicari. Itu peristiwanya. Namun yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat.